Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Indro Saptono. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang PPG Daljab 2023. Pada saat ini saya melakukan uji kinerja berupa praktek PPL di Sekolah MAN 1 Jembrana Provinsi Bali, di mana saya mengajar pada setiap hari di sekolah kami. Demikian perkenalan dari saya, Indro Saptono, mahasiswa PPG Daljab 2023 Universitas Negeri Malang. Oke. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Pada Raja, silakan untuk memimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak akan absen dulu. Ahmad Nawafil hadir? Sakit ya? Oh, sakit apa? Sakit apa? Oh, kakinya ya. Andi? Hadir. Mana? Oke. Ayu? Oke. Denny? Diva? Ada yang belum Pak absen? Sudah semua ya? Baik, sebelum kita mulai, kalian persiapkan dulu buku-bukunya dulu. Tulisan apa? Pulpen? Ya, HP kalian persiapkan dulu ya. Sebelum kita membahas tentang ini apa materi kita kali ini. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengangguran. Ya, pengangguran itu suatu kondisi yang sering kali kalian temui di mana-mana. Ya, pengangguran. Baik. Sebelum kita belajar tentang pengangguran, materi kemarin kita sudah belajar tentang inflasi. Ya, inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus. Ini sering kali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, apa hubungannya antara inflasi dengan pengangguran? Biasanya di sini ada dijelaskan yaitu tentang kurva Philip. Ya, di kurva Philip ini, kurva Philip ini membahas tentang tingkat inflasi dan pengangguran. Artinya kalau pengangguran tingkat inflasinya tinggi, berarti penganggurannya rendah. Sebaliknya, kalau penganggurannya rendah, tingkat inflasinya tinggi. Ini ada istilah trade off. Trade off itu kenaikan di satu aspek menyebabkan penurunan di aspek yang lainnya. Ya, itu pelajaran yang kemarin. Kita lanjut sekarang ke apa manfaatnya kita belajar yang materi ini? Manfaatnya yaitu kalian nanti bisa mengidentifikasikan jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, kalian bisa menganalisis upaya mengatasi pengangguran. Jadi pengangguran itu adalah angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja itu orang yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Itu angkatan kerja. Ya, baik, ini manfaatnya. Kemudian setelah manfaatnya ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama adalah melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kalian mampu menganalisis masalah pengangguran dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menyajikan masalah pengangguran dengan tepat. Jadi metode yang kita pakai nanti adalah metode problem based learning. Metode yang berawal dari masalah yang kalian temui di keseharian kalian. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya, acuan pembelajaran. Apa aja yang kita pakai dalam acuan pembelajaran? Yaitu yang kita nanti akan menggunakan acuannya. Yang pertama adalah buku ekonomi kelas 11. Ya, sekelas 11
Itu nanti karangan, ada karangan Ismawanto, ada karangan Mahfud, karangan Agus Melas, dan karangan Yeni Fitriani. Kemudian artikel, nanti kita akan belajar melalui artikel di internet. Yang kedua, melalui YouTube, video pembelajaran. Ya. Yang terakhir, nanti kalian mengerjakan dalam diskusi lembar kerja peserta didik 1 dan 2 untuk diskusi, yang 3 untuk post test. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi jadi acuannya. Nah, setelah tahu acuannya, kemudian problem based learning. Tadi pembelajaran melalui masalah. Nanti kita ada tahapan-tahapannya, yaitu mulai dari mengorientasi peserta didik pada masalah sampai kalian menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ya, kalian bisa lihat. Ya, silahkan dilihat dulu itu langkah-langkahnya nanti dalam kegiatan kita pembelajaran. Baik, anak-anak, sekarang tibalah saatnya kita masuk ke kegiatan inti. Ya, kegiatan inti tadi adalah tentang mengorientasi masalah. Jadi kegiatan yang pertama adalah masalah yang akan kita angkat. Nanti itu adalah masalah pengangguran. Ya, mengapa pengangguran? Karena pengangguran itu adalah satu masalah yang dihadapi suatu negara. Ada inflasi, ada pengangguran, ada ketimpangan pendapatan, ada neraca pembayaran. Itu nanti masalah-masalah. Jadi kita akan mencoba menganalisis masalah pengangguran. Oke, kalau sudah bahan-bahan permasalahan. Nah, tadi saya sempatkan. Jadi karena kita ini melihat masalah sehari-hari, nanti kita akan belajar dari bahan permasalahan. Yang pertama kita ambilkan dari artikel pengangguran. Kita ambil dari Republika, harian Republika. Kemudian yang kedua adalah kita mengamati video pengangguran. Ya, Pak tayangkan dulu, nanti kalian bisa lihat sampai dicatat ya. Pak tayangkan artikelnya. Bentar. Dari sini aja. Ya, ini artikelnya. Jadi artikel ini Pak Indra ambil dari harian Republika. Ya, harian Republika. Sebelumnya sudah Pak share ya, Pak share kalian materi ya, materi sudah Pak share. Nanti kalian bisa lihat materi yang sudah Pak share di grup kelas. Ya, materi-materi ringkasan ya, sehingga nanti penjelasan Pak Indra kurang jelas, kalian bisa melihat lagi, ya, searching, kalian bisa lagi inquiry, mencari lagi melalui materi itu ya. Oke, kalian lihat dulu di depan ke materinya, permasalahannya, yaitu jenis ada pengangguran jenis jenis apa? Kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian ada, kita ambil lagi berdasarkan wilayah, ada desa dan kota. Ya, silakan dilihat dulu sambil dicatat mana yang bisa kalian analisis nanti sebagai bahan diskusi. Baik, kalau sudah, kita lihat tayangan videonya di YouTube. Ya, nanti kalian bisa lihat tayang videonya. Ya. Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Baik, anak-anak semuanya, kalian membentuk kelompok diskusi, ya. Silakan kalian bangkunya diatur sesuai dengan kelompoknya, ya. Silakan diatur. Ya, diatur, dibalik aja ininya yang sudah kita tentukan. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 6 ya. 6 kelompok diskusi. Nanti masing-masing kelompok
itu ada moderator, pemateri, dan notulen. Oke, sudah. Nanti apa yang akan kalian lakukan dalam diskusi? Nah, nanti kalian akan diskusi, nanti kalian akan membahas tugas kelompok ini ya. Perhatikan, menganalisis masalah pengangguran dari artikel yang Pak tayangkan tadi itu dan video. Di sini nanti akan Pak bagi. Ini ada LKPD 1 ya dan LKPD 2. Nanti masing-masing kelompok nanti akan Pak bagi. Silakan kalian analisis. Di sini semua persoalannya ada di sini semua ya. Pak bagikan dulu. Bisa minta bantu untuk bagi dua-dua ya. Ya, bagikan dah dua-dua ya. Ya. Biar cepat hapus bahasanya. Silakan langsung didiskusikan sama temennya. Pastikan ya LKPD 1, LKPD 2. Ya, langsung kerjain ya. Ya, langsung kerjain. Ada yang tanya kan? Enggak. Oke. Well, LKPD 2-nya belum? Yuk. LKPD 2. Nih. Oke. Ya, saya harapkan kalian aktif dalam diskusi ya, karena ini adalah masalah yang sehari-hari kalian temui ya. Jadi laboratorium ekonomi itu ada di sekitar kalian ya. Kalau laboratorium fisika, kimia, biologi itu ada di lab. Kalau ekonomi itu ada di sekitar kalian. Dilihat lagi tayangannya, tayangan videonya dilihat kalau ini ya mana yang mau dikerjain duluan ya. Nah, ada kesulitan? Nggak ada ya. Apa? Nama kelompok. Iya, nama kelompok. Nama kelompoknya ditulis. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nama-nama aja, nama singkatnya boleh. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok konjungtur ya. Kelompok apa ini? Kelompok 1. Struktural ya? Iya. Ya, struktural. Ya, dimanfaatkan HP-nya untuk hal-hal yang positif.
Jangan lupa kerjasamanya ya, teman-temannya kolaborasi, didiskusikan. LKPD berapa itu? LKPD berapa? LKPD berapa? Ngerjain LKPD berapa? 2. Oke, sip. Pintar-pintar kalian semuanya. Bisa dilihat juga materi yang sudah Pak share ya di grup WA kelas. Baik, waktu diskusi kalian udah habis. Nanti setelah ini kita akan melakukan presentasi ya. Ini kita lihat di slide selanjutnya. Jadi ini ya. Silakan presentasi nanti aja diskusi LKPD 1 dan LKPD 2. Ya. Nanti giliran pertama kelompok struktura, kelompok 1, giliran kedua kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti masing-masing kelompok presentasi, kelompok yang tidak presentasi menanggapi atau bertanya. Ya. Silakan dipersiapkan siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang menjadi pematerinya, siapa yang notulen menjawab, mencatat pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Ya. Kelompok 1 mana yang kita mulai dari kelompok 1? Ya, silakan. Kita lanjut langsung ke presentasi. Ayo silakan moderatornya. Dari situ aja berdiri aja nggak apa-apa. Ya. Dari tempatnya ada berdiri aja, yang moderator dulu berdiri. Ayo silakan. Nah. Menghadap ke ini, peserta sini. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak keras ya. Saya akan menjelaskan tentang LKPD 1 dan juga LKPD 2. LKPD 1 ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi masalah. Jadi dari hasil yang saya baca dari hasil kita itu, Badan Pusat Statistik mencatat Februari 2023 masih ada 7,9 juta pengangguran bisa secara Islami. Pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 6,83% dan perempuan sebanyak 9,86%. Berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran rata-rata sebanyak 7,2% dan di perdesaan 3,4%. Yang kedua, menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekerja pada struktur ekonomi yang baru, memberikan industri pada sekalian daerah yang terdapat banyak pengangguran. Yang kedua, beberapa pertanyaan dari kedua yang sudah melakukan satu pengangguran dari Kerasin. pengangguran di keuangan terjadi di era PSBB tahun 2020 banyak 7,01%. Dan di bulan Februari tahun 2021 mencapai 9,27%. 2. Sektor pariwisata di Bali merupakan yang paling terkena dampak akibat pandemi COVID 2020. Analisilah pengangguran di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata pengangguran 1 juta dan ekonomi kreatif 500.000. 3. Pandemi COVID tahun 2020 yang berdampak pada sektor pariwisata mengharuskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil kebijakan untuk menaikkan pendapatan para pelaku sektor pariwisata. Identifikasi. Jawaban kebijakan 1. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang berkualitas dan ekonomi relatif yang berkelanjutan. 2. Revitalisasi destinasi wisata dan infrastruktur ekonomi kreatif. 3. Kepatuhan protokol kesehatan. 4. Sertifikasi inovasi produk lokal yang terbatasi natural. Keunggulan lokal. 5. Bangga produk Indonesia dan beli produk kreatif lokal. 4. Kebijakan dilakukan Kemenkrab tersebut.
pandemi COVID banyak membuat industri yang gulung tikar, bangkrut. Tapi ada sektor industri yang mengalami kenaikan pertumbuhan analisa. Sektor industri yang mempunyai prospek yang cerah dalam kondisi pandemi COVID yang melanda di Indonesia. Jawaban kuliner, fashion, kria dan produk berbasis digital. Baik, moderator tadi siapa ini? Oke, silakan moderatornya, mungkin ada yang. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok mana? Ya bertanya coba. Mana kelompoknya? Yang keras ya. Upaya pemerintah mengatasi pengangguran konjungtur. Upaya pemerintah mengatasi pengangguran konjungtur. Tidak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Jawabannya adalah meningkatkan minat beli pada masyarakat dengan membuka berbagai macam lapangan kerja dari pemerintah dalam aspek apapun, di mana itu adalah tugas dari Menparekraf untuk membuka lapangan kerja agar dapat mengurangi banyaknya pengangguran di Indonesia. Oke, bagus sekali. Kita kasih plus untuk kelompok 1. Oke, luar biasa sekali. Kalian sudah mampu menganalisis. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Secara jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83% dan perempuan sebanyak 4,86%. Berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11% dan perdesaan 3,42%. LKPD 2. Yang keras ya. Pertanyaan 1. Pengangguran terjadi di era pandemi tahun 2020 banyak menimpa usia produktif. Identifikasikan tingkat pengangguran terbuka di usia muda. Jawaban, tingkat pengangguran terbuka 1. Usia 20-24 tahun, Februari 2020 14% dan Februari 2021 17,60%. Dari presentasi kami ada yang dipertanyakan? Enggak ada? Tidak ada. Enggak ada ya. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Oke, kelompok 3, silakan. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil analisis dari kami, dari kelompok kami. Dari hasil identifikasi masalah yang kami dapatkan, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Secara jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,8% dan perempuan sebanyak 4,86%. Berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11% dan di pedesaan 3,42%. Hasil analisis LKPD 2. Yang pertama ada tingkat pengangguran terbuka. Jadi tingkat pengangguran terbuka itu ada 2. Yang pertama dari usia 20 sampai 24 tahun. Di tahun 2020 itu mencapai 14%, sedangkan di 2021 mencapai tingkat penganggurannya itu mencapai 17%. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, ntar. Kelompok berapa? Ya, ntar. Kalian bertanya nanti karena ada penilaian ya, penilaian sikap dalam diskusi dan dalam presentasi ya. Nanti akan dapat tambah nilai. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara pemerintah mengatasi pengangguran struktural? Pengangguran struktural. Ya. Cara mengatasinya pemerintah. Silakan dijawab.
Cara mengatasi pengangguran struktural adalah pertama, menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal bekerja pada struktur ekonomi yang baru. Terus yang kedua, memindahkan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, mendirikan industri padat karya di daerah yang terdapat banyak pengangguran. Apakah sudah jelas? Baik, lanjut. Baik, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus kelompok 3. Baik, anak-anak silakan kembali ke bangku masing-masing ya. Seperti aturan pertama kemarin. Ayo, kita lanjutkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, kalian sudah melakukan diskusi, kemudian kalian sudah presentasi dengan baik, kemudian ada yang menanggapi, ada yang bertanya. Yang bertanya itu luar biasa, mencari jawaban dari masalah pengangguran. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan kesimpulan materi. Ya, kesimpulan materi yang sudah kalian baca di ajaran bahan ajar yang sudah saya share menurut LKPD. Pak ingin tanya ke Raja. Kalau pengangguran musiman itu apa? Pengangguran yang terjadi di saat kondisi tertentu. Contohnya? Contohnya yang terjadi di Pengambangan. Bagaimana di Pengambangan? Oh iya, oke. Jadi Pengambangan di nelayan ya, ketika tidak musim ikan ya. Baik, anak-anak, itulah kesan materinya. Lupa penguatan ya. Di penguatan materi, jadi sekali lagi pengangguran itu dibagi disebut dengan pengangguran jumlah kerja, jam kerja, ada terbuka dan setengah menganggur. Ya, setengah menganggur itu ada yang terpaksa, ada sukarela, ada terselubung. Maksudnya terpaksa itu kalau dia bekerja kurang dari 37 jam per minggu, misalkan 4 jam, tapi dia masih mencari tambahan, misalkan kayak orang bagian cuci laundry itu ya, dia bisa 4 jam kerja, jadi dia masih mencari lagi. Sekarang kalian kerjakan post test di LKPD 3 melalui Google Form dan nanti dilanjutkan refleksi juga di yang sudah Pak share di Google Form. Silakan dikerjakan. Tokennya adalah AAAA 3 kali ya 222. Ini tokennya ya. Nah, ini tokennya untuk LKPD 3. Silakan kerjakan. Udah, kerjain ya. Ya, kerjain. Ya, gak ada masalah. Oke. Kerjakan mandiri ya. Itu ada beberapa studi kasus. Sudah selesai? Berapa? Yang post testnya ya? Post testnya sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai di post testnya, sekarang kalian isi refleksi. Refleksi itu isinya adalah apa yang yang kalian rasakan ketika kalian menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa yang kalian rasakan? Ya, sudah Pak share di Google Form. Kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan ya. Silakan. Refleksi, lembar refleksinya ada di Google Form. Boleh tanya soal pertanyaan yang mungkin masih bingung kalian, bisa saya Google Form. Sudah refleksi. Refleksinya sudah. Ya, refleksinya ya.
Sudah semakin canggih menggunakan HP. Yuk. Ya sendiri-sendiri yang dirasakan ya, nggak sama dengan temennya. Baik, sudah selesai ya? Ya semua ya, oke. Baik anak-anak, serangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita lalui. Ya mulai dari kalian melihat tayangan artikel, video, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi, kemudian menjawab menjawab post test, dan terakhir merefleksi diri. Maka kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah nanti untuk minggu depan kalian pelajari materi yang masih ada berhubungan dengan pengangguran, yaitu dampak-dampak pengangguran bagi perekonomian suatu negara. Ya, kalian pelajari. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat bagi kalian semuanya, dan yang penting barokah, berkah untuk kalian semuanya. Pak Indra akan selalu mendoakan pada kalian, mudah-mudahan kalian selalu sukses, baik dalam sukses studi maupun sukses kehidupan kalian. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.